Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jawaban dari tugas satu mata kuliah logika yang terdiri dari dua pertanyaan. Jawaban nomor satu, dalam logika, term diklasifikasikan berdasarkan sifat atau ciri formalnya. Berikut tiga macam jenis term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama ada term umum. Term umum adalah term yang mencangkup lebih dari satu individu atau objek. Ia mewakili satu kelas atau kelompok dari hal-hal yang memiliki ciri serupa. Contohnya manusia. Kata manusia adalah term umum karena tidak menunjuk satu orang saja, melainkan menunjuk semua individu yang termasuk dalam kategori manusia seperti Andi, Budi, Susi, dan lainnya. Artinya ini mewakili kelas atau kumpulan individu, bukan individu tertentu. Yang kedua ada term khusus. Term khusus adalah term yang menunjuk hanya pada satu individu atau satu objek tertentu saja. Contohnya Soekarno. Soekarno termasuk term khusus karena hanya menunjuk kepada satu orang, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, tidak berlaku untuk orang lain. Jadi cangkupannya spesifik dan tunggal, tidak bersifat umum atau mewakili kelompok. Yang ketiga ada term abstrak. Term abstrak adalah term yang tidak menunjuk pada benda nyata atau fisik, melainkan ide, konsep, atau sifat yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya keadilan. Keadilan termasuk term abstrak karena tidak merujuk pada satu benda atau individu tertentu yang dapat disentuh atau dilihat, tetapi merupakan konsep atau nilai yang dipahami melalui pikiran dan akal, bukan pengalaman fisik langsung. Kita bisa merasakan dalam tindakan tetapi tidak bisa melihatnya sebagai objek. Jawaban nomor 2, sesat pikir logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau berpikir yang tampaknya logis di permukaan, tetapi sebenarnya tidak valid atau menyesatkan jika ditelusuri lebih dalam. Fallacy ini sering terjadi dalam argumen sehari-hari, debat, media, bahkan dalam tulisan ilmiah, karena menggunakan logika yang tidak sah atau premis yang tidak mendukung kesimpulan. Contoh bentuk sesat pikir. Contoh yang pertama ada argumentum ad hominem, menyerang pribadi orang yang berargumen bukan isi argumennya. Contohnya, kamu nggak usah komentar soal pendidikan, kamu aja nggak tamat kuliah. Penjelasannya, argumen ini tidak membahas isi pendapat, tapi menyerang latar belakang pribadi orang yang berbicara. Ini membuat kesimpulan menjadi tidak logis. Berikut beberapa cara agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, kenali jenis-jenis sesat pikir yang umum. Ada ad hominem, strawman, false cause, dan lain-lain. Dan yang kedua, periksa hubungan antara premis dan kesimpulan. Apakah benar-benar relevan? Yang ketiga, gunakan bukti yang valid dan objektif, bukan emosi atau asumsi pribadi. Jadi dapat disimpulkan dengan memahami bentuk-bentuk sesat pikir dan cara menghindarinya, kita dapat menyusun argumen yang lebih logis.